بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. اللهم أصل أنفسنا وزكيها وأنت خير من زكاها يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang kita peroleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur. Bersyukur dengan selalu meyakini nikmat yang Allah berikan. Bersyukur dengan selalu mengucapkan, mengakui bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah. Bersyukur dengan membuktikan berupa amal nyata, dengan perbuatan-perbuatan baik, baik itu lisan kita ataupun perbuatan kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita atas nikmat dan kebaikan Allah itu, Allah menambahkan nikmat yang lain, terutama di bulan yang mulia ini, di penghujung Ramadan, di 10 hari yang dimana Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Di hari di mana Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Kita semua juga dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah, walaupun sekali dia ucapkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan salawatnya. Allah akan mengucapkan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema pagi hari ini yaitu al-iman bil qadar. Mempercayai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu dari rukun iman. Mengingkari satunya saja dari rukun iman tidaklah sempurna seseorang sebagai orang beriman. Oleh karena itu, apabila kita melihat dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan, sebagian orang mengatakan seperti itu, tidak disebutkan mengimani qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengimani ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka bilang rukun iman itu ada 5 saja. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini bagian daripada pengingkaran.
Insyaallah nanti kami akan jelaskan termasuk ayat yang membicarakan tentang rukun iman ini. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala berarti pertama yang harus kita yakini, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi Allah ini tidaklah begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan segala isinya ini. Allah menciptakan kita semua, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diberikan ketentuannya, qadarnya. Dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu ini dengan ketentuan. Subhanallah. Di seluruh yang Allah berikan pada kita ini, pada tubuh manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan semua panca indera yang ada dalam tubuh kita, Allah merancang. Di depannya ada mata, hidung, di samping kiri kanan ada kuping. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bumi Allah, air hujan. Berapa kadar air yang dibutuhkan oleh bumi ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banjir, katakan jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya pertanyaannya kenapa? Ya bisa saja karena kerusakan tangan-tangan manusia. Yang tadinya kita lihat di wilayah situ tidak banjir, tiba-tiba banjir. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Maka dalam surat Al-Imran juga Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقتها ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ucapan mereka orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran, melihat mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengumuman yang mempunyai kendaraan nomor polisinya B68YS harap dipindahkan. Sekali lagi, yang punya mobil nomor polisinya B68YS harap dipindahkan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat tadi Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berakal itu, yang menggunakan semua potensi yang Allah berikan untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
untuk memikirkan ciptaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan ini tidaklah sia-sia. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu termasuk kepada kita, tidak terlepas dari 4 tingkatan. Yang pertama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu Allah meliputi segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini tidak terlepas dari ilmu Allah. Di mana saja manusia ini, kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik dan anak-anakku yang saya cintai karena Allah, di mana saja kita berada pasti diketahui oleh ilmu Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya Allah kita diketahui. Ya, di dalam benteng, di dalam laut pun diketahui oleh Allah. Di tempat yang gelap juga kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lain juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Satu lembar daun pun yang jatuh di bumi Allah itu diketahui. Subhanallah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi bumi Allah yang begitu luas ini, dari tempat yang kita sudah kunjungi ataupun yang tidak pernah kita kunjungi sama sekali, yang kita dengar bahwasanya belakangan ini ada terjadi danau alam itu sudah jebol gunungnya dan akhirnya menghabiskan ratusan rumah, tidak diketahui oleh orang, Allah tahu semua. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Satu biji saja yang di tempat yang gelap, bahkan kata orang semut hitam di batu hitam di malam yang gelap, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kering, yang basah semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Karena Allah sudah menulisnya dalam kitabnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari hadis Jibril yang kita kenal, hadis yang begitu panjang, di mana satu ketika sedang duduk Rasulullah dan para sahabatnya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sa'a لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدقت. Rasulullah ditanya tentang Islam, dijawab rukun Islamnya. Kata Jibril, benar engkau. Fa'ajibna. Yang meriwayatkan hadis dari Umar radhiyallahu anhu, kata Umar, kami heran. Yas'alu wa yusaddiqu, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ya, karena kehidupan Rasulullah dan para sahabat, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat semuanya sam'an wa ta'a, dengar dan taat. Tidak ada komentar ini benar, ini salah, kecuali Rasulullah meminta pendapat. Tapi ini orang datang bertanya kemudian membenarkan. Makanya riwayat ini Umar radhiyallahu anhu mengatakan fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, ini orang dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian ditanya lagi, wa mal iman?
Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijawab oleh Rasulullah rukun iman yang 6 itu. Sadaqta, engkau benar. Baru ditanya lagi, wa mal ihsan. Apa itu al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Jikalau engkau tidak lihat, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Jadi beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melihat, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Kemudian ditanya tentang wa masa, sampai tanda-tanda kiamat, sampai akhir hadis ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam penggalan hadis tadi ketika ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab, iman itu antu'mina billah, mempercayai Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, dan engkau mengimani takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai penjelasan terhadap orang-orang yang mengimani takdir Allah itu. Karena mereka beralasan dengan ayat Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Di situ tidak disebutkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah yang dirahmati oleh Allah terhadap kelompok yang disebut dengan Qur'aniyun, atau yang sekarang disebut dengan ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Maka jawaban yang paling pas pertama, hadis ini menjawab ayat tersebut. Tapi saya bisa menangkap dari ayat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah sebuah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, tetapi yang dinamakan kebaikan adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada nabi. Tidak disebutkan takdir. Jawabannya jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, berarti kita juga harus mengimani sifat Allah yang mulia. Berarti kita juga mengimani nama-nama Allah yang mulia. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, misalkan al-ilmu, al-qudra, dan yang lain itu mengandung makna bahwa Allah pun mengetahui semua yang terjadi. Allah pun kuasa apa yang terjadi di muka bumi ini. Itu jawabannya. Walaupun tidak disebutkan terkait dengan mengimani takdir di dalam ayat itu. Tapi seorang yang mengimani Allah, maka dia harus juga mengimani nama-nama yang layak, yang baik bagi Allah, dan sifat-sifat yang layak bagi Allah, sifat-sifat yang mulia itu. Dan jawaban yang paling sempurna jawaban Rasulullah, karena hadis ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Banyak kita tidak mendapatkan penjelasan tentang sebuah ibadah, katakan tentang sholat, tidak secara sempurna di dalam ayat Al-Quran, tapi kita mendapatkannya di dalam hadis Rasulullah SAW tentang kaifiatus salat. Nah, ini yang pertama tadi. Jadi tingkatan yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan yang kedua adalah al-qudrah, pakai hendak Allah, al-iradah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi Allah ini pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi semua yang terjadi di muka bumi Allah sekali lagi atas kehendak Allah. Apabila manusia pun berkehendak dan itu ada pada diri kita, tapi kehendak kita ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak manusia melebihi atau melewati kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau kehendak manusia mendahului kehendak Allah. La. Kehendak kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ashabuka yusyrikuna billah." Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kamu itu berbuat syirik.
Yahudi paham, Bapak Ibu. Yahudi saja paham. Kenapa kita orang Muslim tidak paham tentang kemusyrikan ini? Lalu Rasulullah bertanya, dalam hal apa? Mereka mengatakan, yaquluna insyaallah wa syi'ta. Wa yaqulun wal Ka'bah. Mereka mengatakan jika dikehendaki Allah dan jika dikehendakimu. Dan mereka bersumpah demi Ka'bah. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ucapan ini termasuk syirik itu benar. Tetapi asyirkul asgar, syirik kecil. Lalu dibenarkan, diluruskan oleh Rasulullah. Kalau kalian mau mengatakan insya Allah, jangan menggunakan wa syi'ta, tapi summa syi'ta. Dan kalau kalian bersumpah dengan Ka'bah, harus ditambahkan dengan wa rabbil Ka'bah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit kami jelaskan ungkapan insya Allah wa syi'ta, lalu Rasulullah merubah dengan insya Allah summa syi'ta. Kenapa? Karena makna pertama itu masuk ke dalam kategori syirik kecil. Penggunaan huruf waw di situ bermakna al-musyarakah, menyamakan makhluk dengan Allah. Jika dikehendaki oleh Allah dan jika dikehendakimu ya Muhammad, seolah-olah kita menyamakan kehendak Rasulullah dengan kehendak Allah itu sama. Maka Rasulullah merubah dengan waw itu dirubah dengan summa, karena summa itu bermakna al-ittiba, mengikuti. Jika dikehendaki oleh Allah dan kemudian jika dikehendaki olehmu ya Muhammad, artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala mendahului kehendak manusia, mendahului kehendak Rasulullah, dan kehendak Rasulullah itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita juga punya persepsi bahwa kita punya kehendak, mau berbuat apa saja, baik dan buruk tergantung saya. Tidak ada pengaruh orang lain. Na'udzubillah kalau jangan sampai ada orang-orang yang seperti ad-dahriyun. Tahu dahriyun, pengagung masa. Semua yang terjadi tergantung waktu saja, bukan kuasa Allah. Ada yang lahir itu karena waktu. Ada yang sehat, sakit karena waktu juga. Sehingga banyak kita dengar kenapa flu, batuk, perubahan cuaca katanya. Padahal Rasulullah mengatakan la tasubud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencaci masa, sesungguhnya Allah pemilik masa. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, ad-dahriyun begitu. Sampai orang meninggal itu karena waktu. Dan ini disinyalir oleh Allah dalam ayatnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka bilang hidup itu di dunia ini namutu wa nahya, kami hidup dan kami mati, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa, kecuali waktu. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu kita harus mengakui bahwa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di muka bumi Allah. Kemudian hal yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk terhadap kita. Itu terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya. Allah yang menjadikan seluruhnya. Allah yang menjadikan, menciptakan apa yang ada di muka bumi. Seorang diberikan tinggi badannya sekian, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya katakan bahwa kalau Allah memberikan wajah, di depannya ada mata, hidung, subhanallah. Telinga berada di samping kiri kanan. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa merubah ini semua, ya. Kalaupun ada ilmu yang kita lihat saat ini, ada orang yang bisa merubah bentuk fisik, na'udzubillah, sampai merubah bentuk jenis kelamin. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melanggar
takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jenis kelamin yang sudah seperti itu, yang laki dirubah menjadi perempuan, atau sebaliknya. Maka seseorang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala ini, tingkatan yang ketiga, dia harus yakin bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini juga sudah ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz itu. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajali wa 'amali wa saqiyyun aw sa'idun wallahi alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' wa yasbiqu ilayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Nah, ini kita harus memahami hadis ini juga secara baik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, kata Rasulullah, Allah yang menjadikan manusia dari percampuran sperma dan ovum, 40 hari menjadi nutfah, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, ditiupkan ruh. Di selama 120 hari atau 4 bulan Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad atau janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Lalu ditakdirkan dia 4 hal, dituliskan kepadanya, bikatbi rizki wa ajali wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, senang dan susah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir itu Rasulullah mengatakan, kalau ada seorang yang melakukan perbuatan ahli surga sampai jarak atau dekatnya dia dengan surga itu tinggal sehata. Ini menggambarkan bagaimana orang ini selalu dekat dengan amal-amal saleh, dengan kebaikan. Tapi di akhirnya dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu berbuat perbuatan buruk, artinya melakukan perbuatan syirik katakanlah, dan akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Sebaliknya ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka, hidupnya dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa, tapi di akhir hidupnya dicatat dia melakukan perbuatan baik, dia bertobat, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Hati-hati juga dengan pemahaman yang mengatakan kalau begitu kita pasrah saja, tinggal apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau memang Allah menakdirkan saya masuk surga, ya sudah, saya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya, buat apa saya berbuat baik kalau memang takdir Allah terhadap saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Tidak usah berbuat baik. Berbuat apa? Berbuat baik. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh keliru pemahaman yang seperti ini. Tidak bisa kita melepaskan semuanya begitu saja. Atau jangan sampai kita mengatakan bahwa semua itu adalah kehendak kita semua. Tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keliru. Sehingga dalam pemahaman Qadariyah ataupun Jabariyah itu tidak benar. Kalau pemahaman Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semuanya, sudah menentukan semuanya itu, tapi Allah pun memberikan potensi bagi kita. Allah memberikan kita kekuatan. Potensi itu adalah berupa akal. Potensi itu berupa panca indera yang ada. Kemudian Allah mengutus seorang rasul, dikirimkan rasul itu bersama Alkitab, itu Al-Quran. Nah, dengan potensi yang kita miliki ini ada usaha dari kita. Dan usaha-usaha itulah yang nantinya kita akan bisa tahu. Di antara asbab yang memasukkan kita ke dalam surga adalah kebaikan. Sebab-sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah itu seorang berbuat baik. Baik lisannya atau baik perbuatannya, baik hatinya. Dan sebaliknya, asbab, di antara sebab-sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam api neraka, siksaan Allah itu pun karena keburukannya.
Tidak menjaga lisannya, perbuatannya tidak dilihat. Ini baik atau tidak? Hatinya juga banyak penyakit hatinya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada usaha dari kita manusia ini sebagai hamba Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sangat jelas ayat ini. Fa amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa yang memberi, yaitu selalu berinfak, wattaqa, dan melakukan ketakwaan, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pembalasan Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah di dalam surga itu. Jadi ada usaha. A'ta, berinfak, sedekah, memberikan zakat, usaha. Wattaqa, itu merupakan gambaran takwa umum, banyak. Semua kebaikan yang kita lakukan, perbuatan baik, dan semua bentuk larangan kita jauh, kita tinggalkan. Dan kita membenarkan balasan Allah di yaumil akhir berupa surga itu. Sama kita meyakini kehidupan setelah kehidupan kematian, setelah kehidupan alam barzah, alam kubur, ada alam akhirat. Keyakinan inilah yang nantinya Allah memberikan jalan kepada kita. Fasanuyassiruhu lil yusra, memberikan kemudahan bagi kita. Sebaliknya ketika orang bakhil, wa amma man bakhila, orang yang kikir, wastagna, merasa cukup, tidak mau banyak berbuat baik lagi, cukup dengan apa yang dia sudah miliki, tidak musabaqah bil khairat, tidak mau berlomba dalam kebaikan. Ya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia membohongi atau mendustai balasan Allah di yaumil qiyamah. Dia mendustai dengan kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka orang yang seperti ini Allah mudahkan jalannya yang sulit. Allah mudahkan untuk menempuh kesulitan. Bukan Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan jalan kemudahan, tapi Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan jalan kesulitan. Nah ini kan berarti ada sebab dari kita sendiri. Jadi tidak melepaskan begitu saja. Iya, kita percaya itu Allah menakdirkan. Bahkan takdir Allah itu bisa dirubah. Dengan apa? Di antaranya dengan doa. La yaruddul qadra illa bid-du'a. Takdir Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Jadi ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, Allah bisa merubah yang sudah ditulis, Allah bisa merubah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tulisan-tulisan kita, ya misalkan kalau memang ada yang benar alhamdulillah, tapi tulisannya kalau salah, mestinya kita mengakui, tulis kembali. Mengakui ada kesalahan yang pernah kita tulis sebelumnya. Kita bisa mencoret, menghapus. Itu punya kita. Apalagi punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai semuanya. Yang tadi ilmu Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah, dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bisa terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah, tidak ada yang bisa berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-iman bil qadar atau al-iman bil qada wal qadar, sedikit kami tambahkan, kadang-kadang mana antara qada dan qadar ini sebagian ulama menyamakan sama. Tidak ada bedanya qadar dengan qadar. Tapi kalau ada yang membedakan, maka makna qadar itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu qadar. Tapi kalau qada, al-qada, ya, pakai dhad itu al-qada'u, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang di atas bumi Allah ini atas kehendak Allah. Berarti bisa kita maknai kalau qadar itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika terjadi itulah qada. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Tapi ada sebagian ulama qada dan qadar ini sama. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada kita, ya, membuat kita selalu
percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pula yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita punya kekuatan untuk supaya bisa melakukan yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya ketika jamaah Bapak Ibu yang melakukan iktikaf di masjid kita ini atas kehendak tadinya niat yang baik, ya, kehendak yang baik dari Bapak Ibu semua. Tapi terjadinya Bapak Ibu bisa hadir sini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara kita yang tadinya dia berniat sebelum Ramadan, kalau Ramadan tiba, saya akan melakukan iktikaf di Masjid Darussalam Kota Wisata. Ternyata kehendak Allah lebih mendahului, dia sudah dipanggil oleh Allah. Bisa saja. Nah, berarti dia punya kehendak nantinya. Atau bila jadi sekarang ini jamaah yang duduk, yang semalam melakukan iktikaf, mengikuti imam, salat qiyamul lail, dia sudah punya niat ke depan lagi. Tahun depan insya Allah, kalau Allah memberikan kesempatan umur panjang, saya akan punya kehendak mau beriktikaf di Masjid Darussalam lagi. Itu kan sudah ada kehendak manusia. Tapi kalau misalkan belum sampai Ramadan berikutnya lalu dia dipanggil oleh Allah, kehendak siapa yang lebih kuat? Berarti kehendak Allah. Manusia punya kehendak, tapi kehendak kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak kita selalu dalam kebaikan, jangan sampai dalam kehidupan ini kita melakukan keburukan-keburukan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita memahami ini sehingga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir Allah ini merupakan salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman, tidak bisa kita memisahkannya dengan 5 rukun iman yang lainnya. Tidak bisa kita mengingkari satu di antara 6 itu, tapi kita meyakini semua. Kemudian kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang paling baik di muka bumi Allah ini. Tutur kata kita harus baik, kepada Allah kita harus jujur dengan melaksanakan segala seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membohongi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang tua kita harus jujur, dengan istri anak kita juga kita harus jujur, dengan tetangga kita harus jujur. Semuanya, siapa saja yang berinteraksi dengan kita, mari kita gunakan lisan kita untuk berbuat baik, perbuatan kita untuk berbuat baik, sehingga kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menentukan akhir hidup kita, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang bisa kami sampaikan pada jemaah semua. Apa ada yang mau ditanyakan oleh jemaah atau ada yang mau menambahkan? Silakan Pak. Ya, baik. Ada hadis, mungkin hadisnya Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya tidak salah, dalam satu kendaraan Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kuntu radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istamat ala yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa law istama'at ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, wahai gulam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya kerjakanlah aturan Allah, syariat Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan menjagamu, dan juga memberikan pertolongan kepadamu berupa kebaikan di dunia dan akhirat. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kalau seluruh umat ini memberikan manfaat atau yang terbaik buatmu, tidak akan bisa kecuali sudah ditakdirkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mereka bersatu seluruh umat ini melakukan yang terburuk,
kepadamu, dan itu tidak akan bisa kecuali sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, diangkat catatan. Wajaffatis suhuf, lembaran catatannya sudah kering. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, apakah makna hadis ini berarti takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirubah? Begitu Pak ya? Nah, jadi kalau apa yang Bapak Ibu dengar yang saya katakan bahwa mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari 4 tingkatan tadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang terjadi, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang terjadi di muka bumi Allah. Yang ketiga, semua yang ada di muka bumi Allah ciptaan Allah. Dan yang keempat, bahwa semuanya memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu Allah sudah mencatat bahwa seorang baik dan buruk. Misalkan kalau misalkan itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya seseorang itu tidak bisa dia mengetahui baik dan buruk kalau misalkan ada asbab muncul dari orang itu, sebab-sebab yang kenapa dia bisa menjadi baik, dan itu dia sudah mengetahuinya. Dan akhir yang buruk itu kenapa? Ada proses dalam perjalanan hidupnya, bahwa kalau misalkan saya akan melakukan ini mendapatkan keburukan. Nah, ketika seseorang memahami yang seperti ini, dia selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan akhirnya mendapatkan kebaikan, atau dia tahu itu adalah buruk dan dia menjauh keburukan itu, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi orang yang paling baik memang, dan akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah? Iya. Nah, sebaliknya, ketika seseorang itu dia sudah berusaha, ya, artinya tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, ya. Tapi dia tahu bahwasanya akhir yang baik itu harus dengan kebaikan. Karena tadi saya bilang potensi yang Allah berikan berupa akal itu, bahkan Al-Quran yang menjelaskan kebaikan-kebaikan yang banyak, ada larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, begitupun dalam hadis Rasulullah SAW. Dia sudah tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Tidak ada usaha untuk mau merubah dirinya. Bahkan saat ini banyak kaum muslimin di bulan Ramadan seperti ini pun tidak mau berpuasa. Ya, kalau ada tahu ini amalan yang paling baik iktikaf, tapi tidak semua kaum muslimin melakukan iktikaf. Taunya baik. Ya. Iktikaf luzumul masjid, katakanlah berdiam diri di masjid, litafarruq li taatillah, ya kan? Mengasingkan atau menjauh diri dari kesibukan dunia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukannya, ya berarti dia sudah mendapatkan kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia menghidupkan malam di luar masjid, katakan di rumah dia tidak melakukan iktikaf, dia melakukan ibadah kepada Allah tapi di rumah, itu mungkin. Tapi kalau seandainya dia tidak menghidupkan masjid, memakmurkan masjid dengan ibadah, kemudian dia tidak memakmurkan rumahnya atau menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, apalagi rumahnya seperti kuburan, sepi dari ibadah, bahkan ada dengan hal-hal yang bisa melalaikan, membuat hatinya semakin sakit, hatinya penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau seandainya dia tidak melakukan kebaikan atau dia lebih dekat kepada keburukan, maka akhirnya pun dia akan mendapatkan keburukan dari Allah. Kita jawab, na'am, itulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tidak ada yang tahu. Ya, ilmu Allah lebih daripada kita. Maka kita hanya dituntut untuk supaya selalu berusaha, berbuat baik. Ya, saya tutup tadi, buat baiklah sebanyak-banyaknya. Ya. Lisan kita, perbuatan kita ini, anggota badan kita gunakan untuk kebaikan. Kebaikan. Akal yang ada pada diri kita ini, pada tubuh kita ini juga kita gunakan untuk memikirkan yang baik. Lalu kita amalkan dengan anggota badan kita.
Dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun takdir Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh Allah, tapi sekali lagi yang tadi juga saya katakan bahwa itu kalau Allah mau merubah itu hak Allah. Ya, merubah dengan apa? Dengan usaha kita itu. Kita berusaha beribadah kemudian kita berdoa. Hadis tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, la yarudul qadra illa bidu'a. Ya, tidak dirubah takdir itu kecuali dengan doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan usaha daripada kita. Di antara asbab merubah takdir itu sebab-sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala merubahnya bisa saja ya, menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang saleh, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita kebaikan-kebaikan di akhir hidup, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Pak? Cukup? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup kajian pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad